Shalom. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan atas bukti penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Kita boleh ada di tanggal 1 bulan Mei. Kita boleh sehat, boleh kuat, itu semua karena penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Untuk itu saya beri kesempatan kepada kita semua untuk mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur. Untuk merespon kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, kita angkat pujian yang mengatakan, besarlah dan ajaiblah. Besarlah, ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal dengan hati kita yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ajaiblah karya-Mu,
sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamaah ku rindu hadiratmu, ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami sangat mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada hingga pada saat ini itu bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi itu semua karena bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menyempatkan waktu kami untuk datang bersekutu, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Bapa di surga, kami datang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kami datang dengan latar pergumulan kami yang berbeda-beda. Tapi kami percaya Tuhan hanya ada satu jalan yang mampu memberikan jalan keluar bagi kami, yaitu datang kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan, jamah hati dan pikiran kami pada sore hari ini, sehingga kami boleh terfokus pada ibadah kami pada malam hari ini. Bahkan kami tidak pulang dengan sia-sia, tetapi kami pulang dengan berkat-berkat-Mu Bapa. Kami juga menyerahkan ibadah kami pada malam hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, kami yang turut bagian mengambil pelayanan pada sore hari ini, Tuhan berkati setiap kami. Berkati dari pembawa firman, pemain musik WL, maupun singer dan sound system lainnya. Tuhan tetap terus memberkati kami, sehingga pelayanan kami juga Tuhan boleh tetap terus memberkati kehidupan kami, bahkan memberkati setiap sidang jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang berotoritas di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ada sukacita? Ya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita ada kedatangan tamu. Selamat sore.
Ibu dan Kakak. Selamat sore. Selamat bergabung di gereja kami. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersorak-sorak memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian yang mengatakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dariku. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota selamat. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran.
Ya, tiba saatnya bagi kita, mungkin dari antara Bapak Ibu jemaat saudara, ada yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Waktunya saya berikan. Puji nama Tuhan, Shalom. Saudara-saudara, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya terus mengucap syukur sama Tuhan. Kalau beberapa hari yang lalu saya mengalami kejadian, jadi istilahnya saya lagi nyetir, saudara-saudara, tiba-tiba mobil saya itu kacanya pecah. Saya juga tidak tahu kenapa. Pokoknya kaca depannya itu langsung retak semua, langsung semua. Jadi waktu itu saya juga kaget, saya juga nggak ngerti, tiba-tiba ada bunyi brus gitu. Tapi bukan seperti dilempar atau di apa ya. Jadi semua di satu kaca kanan depan saya nyupir itu pecah semua. Nah terus saya waktu itu pertama kali kaget kalau ada suara brus gitu ya. Terus saya mau lihat spion gitu saudara, mau lihat spion tapi ternyata sudah dari salju semua ini. Terus saya akhirnya minggir terus saya juga berterima kasih sama Mentoro yang sudah banyak membantu saya. Karena saya nggak tahu saudara saya harus telepon siapa waktu itu, karena itu sudah mau itu retak itu sudah pretelannya itu sudah ada yang berjatuhan. Untung aja tidak kena muka, tidak kena saya. Puji Tuhan, maksudnya Tuhan masih tolong saya meskipun saya juga tidak tahu kejadiannya itu gimana. Dia bilang mungkin sabotase apa juga saya nggak tahu. Sebenarnya saya nggak layak disabotase soalnya. Jadi istilahnya saya juga nggak paham, mau goncangan, mau panas, mau apa juga saya nggak tahu. Pokoknya intinya pecah semua langsung kaca itu. Terus setelah itu saya sungguh mengucap syukur. Memang lumayan banyak yang harus keluarkan, tapi berkat Tuhan itu selalu ada buat saya. Jadi puji nama Tuhan, meskipun saya dalam kondisi istilahnya waktu itu dikasih seperti itu, tapi saya masih bersyukur sama Tuhan. Saya tidak kena celaka apa-apa. Tuhan masih tolong saya, Tuhan masih lindungi saya, juga Tuhan kasih jalan keluar buat saya. Jadi waktu itu kalau dilihat dari dalam itu kayak salju ya, titik, tapi kalau dilihat dari luar itu sudah mau ambruk kayaknya. Jadi Tuhan sungguh baik saudara-saudara, meskipun mungkin kita menghadapi hal-hal yang istilahnya saya juga kaget waktu itu, shock juga, cuman saya masih mengucap syukur. Tuhan kasih jalan keluar, Tuhan kasih berkat sehingga semuanya bisa selesai. Puji nama Tuhan, terima kasih Tuhan. Shalom. Saya mau bersaksi cinta Tuhan kepada saya. Lagu ini sangat memberkati kehidupan saya. Saya akan menyanyikan lagu Anugerahmu Cukup Bagiku.
Tuhan Yesus memberkati untuk kesaksiannya. Tiba saatnya bagi kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang setiap harinya mengingatkan kita untuk tetap terus bersama kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian yang mengatakan hanya dekat Allahku.
Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal
Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur buat berkat yang Kau selalu limpahkan dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan sampai hari ini Tuhan, di tanggal 1 Mei 2022, itu semua karena penyertaan-Mu Tuhan yang sempurna. Itu semua karena pertolongan-Mu Tuhan yang selalu terjadi dalam setiap langkah kehidupan kami. Itu semua karena pimpinan yang daripada kuasa-Mu Tuhan, pimpinan daripada firman-Mu Tuhan, sehingga kami dapat merasakan perjalanan hidup kami Engkau Tuhan yang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Biar malam hari Tuhan kami sangat mengucapkan syukur. Kami berterima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan, atas pemeliharaan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan malam hari ini kami membuka hati kami, pikiran kami, untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi bekal buat langkah-langkah kehidupan kami, sehingga usia kami semakin bertambah, hidup kami semakin bijak. Di dalam saat kami menentukan sebuah keputusan, kami akan kembali berfokus pada kebenaran firman Tuhan, sebab kami tahu firman-Mu Tuhan yang tidak pernah gagal, firman-Mu Tuhan yang selalu senantiasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu menyerahkan pemberitaan firman pada malam hari ini. Biar Engkau Tuhan yang turut campur tangan. Sampaikan Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu, untuk kami dapat menerimanya dan kami mengerjakannya di dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk ya saudara. Shalom ya saudara. Puji nama Tuhan. Dan kita sudah menginjak di bulan Mei tanggal 1. Dan pada minggu lalu kita belajar tentang waktu Tuhan. Dan di malam hari ini kita akan belajar tentang proses seiring perubahan. Bagaimana waktu Tuhan itu selalu terjadi dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Mari kita jangan pernah putus asa. Dan di dalam setiap langkah kehidupan kita, komunikasi dengan Tuhan itu sangat penting. Dan malam hari ini mari kita membaca bersama-sama sebagai dasar firman Tuhan. Judul firman Tuhan malam hari ini yaitu proses seiring perubahan. Mari kita akan membaca bersama-sama di Kejadian pasal 8 ayat 22. Sudah menemukan saudara? Amin. Mari kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Malam hari ini saudara, kita melihat kembali, mereview kembali beberapa tahun yang lalu, segalanya yang terjadi, segala sesuatunya yang dimana kita beribadah secara tatap muka, kita mengenalnya secara online. Kita dapat melihat juga sebuah perubahan yang terjadi. Kalau dulu saudara mungkin di depan rumah kita, atau mungkin kita tidak mendengar di tetangga kita yang selalu saat ini mungkin terdengar paket, tok paket. Kalau dulu saudara tidak ada hal itu, tetapi dengan sesuatu hal yang baru, sesuatu yang terjadi, kita dapat melihat perubahan yang banyak. Tetapi malam hari ini mari kita belajar, mari kita melihat bahwa di dalam dunia ini tidak ada kepastian. Tidak ada hal yang pasti dalam dunia ini. Tetapi di dalam setiap langkah kehidupan kita saudara, kita selalu menggenggam tangan Tuhan yang selalu memberi penuh dengan kepastian. Amin saudara. Dalam langkah kehidupan kita, mari kita genggam tangan Tuhan. Dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita, mari kita pegang firman Tuhan. Sebab hanya firman Tuhan yang membawa kehidupan kita melihat
ada kepastian yang kekal dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengingatkan pengharapan hidup kita tidak akan hilang, sebab pengharapan hidup kita hanya di dalam tangan Tuhan. Mari saudara kita membaca kembali di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Yohanes pasal 1 ayat 12. Yohanes pasal 1 ayat 12. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Malam hari ini saudara, mungkin di dalam kegiatan hidup kita bekerja. Di dalam setiap langkah kehidupan kita selalu memiliki kreativitas. Tetapi mari kita dapat melihat sumber segalanya adalah di dalam tangan Tuhan. Apa yang menjadi pekerjaan kita itu adalah satu hal, gambaran sebagai pipa, supaya dalam pekerjaan yang kita kerjakan kita mampu menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kita. Melalui setiap kreativitas yang kita kerjakan, seperti gambaran itu adalah layaknya pipa yang menjadi satu sumber bagaimana kita dalam berkreativitas kita menjadi berkat bagi lingkungan. Maka dari itu, saudara, malam hari ini bagaimana kita mengerti tentang waktu Tuhan, bagaimana proses harus seiring dengan perubahan. Proses waktu Tuhan yang terjadi dalam langkah kehidupan kita harus disertai dengan perubahan yang sesuai dengan kebenaran Tuhan, supaya kita dapat melihat hal-hal yang terbaik, hal-hal rancangan yang Tuhan sudah sediakan. Dengan mata rohani kita dapat melihat ada sesuatu hal yang kita harus rasakan. Malam hari ini kita belajar daripada Nuh. Bagaimana Nuh mendapat perintah daripada Tuhan untuk membuat bahtera karena kasih karunia Tuhan kepada manusia, kasih karunia Tuhan kepada ciptaannya, sehingga Nuh diberikan perintah untuk membuat bahtera. Dan kita dapat melihat di dalam Kejadian pasal 5 ayat 32, bagaimana saat Nuh menerima perintah itu, Nuh berusia 500 tahun. Dan kita juga dapat melihat di dalam Kejadian pasal 7 ayat 6, saat air bah itu datang, Nuh berusia 600 tahun. Saudara, berarti bahtera yang dibuat oleh Nuh bukan dalam jangka waktu yang sebentar, bukan dalam jangka waktu yang singkat, tetapi dalam waktu jangka yang sangat lama, 100 tahun. Tetapi kita dapat melihat berapa orang saudara yang diselamatkan? Hanya 8. Nah, kita dapat melihat sesuatu hal yang terjadi. Dan kita melihat 2 tahun lalu yang terjadi, proses demi proses, hal-hal yang terjadi, kita diingatkan kembali bagaimana bersama Tuhan itu penting. Bersama Tuhan itu apa yang tidak tergoyahkan beberapa tahun lalu, 2 tahun lalu, apa yang tidak tergoyahkan. Tetapi kita harus dapat melihat Nuh untuk memberikan ayo masuk dalam bahtera. Saat Nuh membuat bahtera, banyak orang yang melihat sudah gak beres. Apa yang kau buat? Nuh memberikan satu
berita, ayo siap-siaplah kita masuk dalam bahtera, karena nanti ada air bah yang akan datang. Sudah diingatkan, tetapi dalam jangka waktu yang 100 tahun. Mari kita membaca di Kejadian 5 pasal 30. Kejadian pasal 5 ayat 30. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Lalu di Kejadian 6, bagaimana Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera. Lalu kita membaca di Kejadian pasal 7 ayat 6. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi. Ini satu hal pengingat buat kehidupan kita. Waktu Tuhan itu tidak sebentar untuk memberikan pesannya melalui Nuh. Tidak sebentar, saudara. 100. Tidak sebentar. Bayangkan yang masuk bahtera sepasang dari ciptaan Tuhan, hewan-hewan itu. Tetapi manusia yang diselamatkan tidak banyak. Kita dapat melihat saat-saat ini di mana tengah-tengah zaman iman kita sedang ditangkap dengan hal-hal yang terjadi. Iman kita sedang dipisahkan antara ilalang dan daging. Mari saudara, responi firman Tuhan. Saat kita beribadah, mari kita sejenak serius. Saat kita membaca firman Tuhan, sejenak kita serius. Saat kita berdoa, sejenak kita lupakan hal segalanya yang menjadi aktivitas hidup kita. Fokus kita sama Tuhan. Ucapan syukur kita sama Tuhan. Karena hal itu akan penting. Kita lihat daripada Nuh membuat bahtera itu tidak mudah, saudara. 100 tahun membuat bahtera itu tidak mudah, bukan 1 minggu, 2 minggu. Tetapi Nuh kembali lagi, saat membuat bahtera ada sesuatu hal yang bingung, dia tanya sama Tuhan. Ada sesuatu hal yang butuh pertolongan, dia tanya kembali. Komunikasi. Maka dari itu, genggamlah tangan Tuhan, sebab hanya tangan Tuhan yang memberi penuh kepastian. Maka itu dalam langkah kehidupan kita, waktu Tuhan di dalamnya ada proses yang harus seiring dengan perubahan. Mengapa, saudara? Malam hari ini kita akan belajar 3 hal. Mengapa kita harus melewati proses yang harus seiring dengan perubahan? Yang pertama, supaya kita merasakan dimensi yang semakin maju dan tanggung jawab yang semakin maju dalam langkah kehidupan kita. Kenapa di saat ada proses waktu Tuhan terjadi, tetapi di dalamnya juga kita harus mengerti bagaimana perubahan demi perubahan yang lebih baik, perubahan yang sesuai firman Tuhan itu harus terjadi. Kita beriman kepada Kristus, iya. Pertanyaannya, sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh? Pengangkatan yang Tuhan Yesus sampaikan, ada suami istri, satu diangkat, satu ditinggal. Ada yang sedang bekerja, satu diangkat, satu ditinggal. Berarti kita diingatkan dalam hal ini. Bagaimana Nuh
sudah memberitakan ada air bah yang akan datang. Ayo masuk. Bahtera yang dibuat oleh Nuh bukan kecil, besar. Daya tampungnya besar. Karena apa? Kasih karunia Tuhan kepada manusia. Sehingga Tuhan memberikan janji. Ada busur sebagai janji Tuhan tidak akan memberikan murka atau air. Mari saudara, malam hari ini kita belajar bersama-sama. Mari kita melihat malam hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini bukan hal yang rutinitas, tetapi perjamuan kudus ini mengingatkan kita ada keselamatan melalui darah dan daging yang kudus. Dosa kita telah ditebus. Ayo saudara, waktu Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, dan kita harus melewati yang namanya perubahan. Manusia kita sebagai manusia biasa. Tetapi saat kita mau masuk di dalam proses Tuhan, saat kita mau mengenal waktu daripada Tuhan, percaya saudara, mata rohani kita akan terbuka. Apa yang jadi rencana Tuhan untuk tergenapi dalam hidup kita. Saat ini saudara, bahasa keren yang pinjol banyak, pinjaman online, syaratnya mudah, semua mudah, langsung cair. Tetapi mungkin beberapa bulan yang lalu ternyata ada yang ilegal, ada yang legal. Tapi saat ini saudara, banyak orang yang terjebak dalam pinjaman online yang ilegal. Sebenarnya saudara, ini sudah sebuah keputusan. Kalau kita sudah tahu pinjaman online, ya jangan coba-coba. Di pesan WhatsApp saya sampai ada 3 foto yang saya kenal semua ada di foto. Saya tanya pribadi, iya pernah melakukan pinjaman itu. Jadi setelah ditarik uangnya lalu dihapus aplikasi. Ya nggak bisa hilang. Namanya semua data yang sudah terdaftar ya ada, nggak akan hilang. Banyak orang yang terjebak di dalam dimensi yang akan lebih maju, dimensi yang akan naik. Mari kita kenali waktu Tuhan itu yang terjadi dalam hidup. Ada waktu Tuhan, jangan pernah patah semangat. Semuanya itu akan terjadi dalam langkah kehidupan kita. Masa-masa yang sukar itu akan terjadi. Firman Tuhan sudah mengingat. Tetapi ada tangan Tuhan yang memberikan. Kenali, jangan sampai waktu terlambat. Tetapi mari usia hidup, detik hidup kita, waktu detik, jangan pernah kita lewat. Tanggung jawab. Hidup kita pasti akan diperhadapkan dengan tanggung jawab yang semakin maju, tanggung jawab yang semakin besar. Itu perlu kita kenali waktu Tuhan yang terjadi dalam hidup. Kalau kita tidak mengalami perubahan untuk menjadi lebih baik, perubahan yang sesuai firman Tuhan, maka tanggung jawab dalam langkah kehidupan kita, tanggung jawab hidup kita di hadapan Tuhan, kita akan menganggap sepele. Tetapi kalau kita dapat melihat bahwa waktu Tuhan itu selalu terjadi dalam kehidupan kita dan harus seiring dalam perubahan, maka kita akan tahu
ibadah kita malam hari ini, saudara, ini adalah tanggung jawab hidup kita di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Esok kita bangun pagi hari, kita berdoa sama Tuhan, itu tanggung jawab hidup kita sama Tuhan. Karena saat kita kembali sama Tuhan, yang Tuhan tanya, apa yang sudah engkau kerjakan dalam, apa yang sudah engkau kerjakan, apa yang sudah engkau hasilkan buat. Lalu poin yang kedua, supaya kita selalu sadar bahwa hidup kita ini adalah serupa dan segambar daripada pribadi. Kita diciptakan serupa dan segambar. Kita ditebus supaya kita serupa dan segambar. Jadi kenapa langkah kehidupan kita harus melewati proses Tuhan? Waktunya Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Amin, saudara. Tetapi terkadang kita waktu manusia, kapan ya waktu terindah dari Tuhan? Nah, itu perlu mata rohani kita perlu kita buka. Perlu kita dapat melihat dimensi iman kita bagaimana. Amin, saudara. Proses yang diseiring atau diiringi dengan perubahan harus diteruskan. Karena kita harus sadar kita ini serupa dan segambar. Banyak orang yang mengalami putus asa. Di tengah-tengah saat ini yang terjadi, banyak orang pribadi masih usia dini sudah mengenal yang namanya putus asa, sudah mengambil tindakan-tindakan yang tidak tepat. Tapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, Yohanes pasal 1 ayat 2, kita yang menerima Tuhan diberi oleh Tuhan kuasa. Jadi apa yang kita kerjakan ada kuasa, apa yang kita pikirkan ada kuasa. Jangan pernah. Mungkin kita mengalami satu hal semakin hari semakin maju, karir kita semakin hari semakin melejit. Jangan pernah lupa, semuanya itu dari kita ini serupa dan segambar dari Tuhan. Jangan pernah kita lupakan. Tugas hidup kita adalah mengelola. Kita tidak memiliki apa yang saat ini kita miliki, tapi Tuhan berikan supaya kita mengelola semuanya dengan baik. Amin, saudara. Rumah yang Tuhan berikan, kita kelola itu dengan baik. Segala sesuatu yang saat ini sampai hari ini kita nikmati, itu bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Sebab kita bertugas, mempunyai tugas untuk kita. Lalu poin yang ketiga, supaya kita melihat keabsahan iman kehidupan kita. Keabsahan adalah hasil murni, setara bagaimana iman kita yang murni mengikuti Tuhan. Mengikuti Tuhan, apakah kita akan mutung di tengah jalan karena ada permohonan doa yang belum terkabul? Apakah kita akan putus asa di saat kita sudah berdoa untuk kesembuhan tetapi belum terjadi? Apakah kita akan putus asa di saat masalah belum selesai satu, tambah lagi masalah, tambah lagi masalah? Ayo, milikilah hikmah Tuhan supaya kita dapat mengoreksi ini, supaya iman kita benar-benar setara, murni, hasilnya itu benar-benar nyata. Firman Tuhan mengingat kita yang digelembur seperti emas, semakin dilebur semakin, tetapi dalam peleburan itu mari kita kenal. Terkadang kita mengambil keputusan yang salah. Kita kenali dari keputusan-keputusan.
Mungkin saat kita mengambil keputusan yang salah, akhirnya kita mengalami satu permasalahan. Terkadang dengan mudahnya kita, Tuhan, aku ada masalah, bereskan. Mari kita diberikan hikmat dari Tuhan supaya kita mengoreksi keabsahan iman kita. Iman kita yang murni, setara, yang murni, itu perlu adanya namanya evaluasi, introspeksi, melihat kembali bagaimana rohani. Untuk yang selanjutnya, saudara, mari kita membaca di dalam Markus pasal 4. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Mari kita membaca bersama-sama. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Sudah menemukan, saudara? Amin. Kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Dia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saudara, kenapa kita harus melewati proses daripada waktu itu dan harus diiringi dengan perubahan dalam kehidupan kita dan Tuhan? Amin, saudara. Dalam kehidupan kita, Tuhan sudah berkata, Aku akan memberikan roh penolong dan penghibur, yaitu roh. Mari saudara, apa yang kita baca dalam Markus pasal 4, taufan datang. Kenapa Yesus masih enak-enak tidur? Kenapa Yesus masih enak-enak tidur? Padahal namanya taufan gimana, saudara? Pada beberapa tahun yang lalu aja kita ke Pantai 9, ya, naik perahu bersama-sama. Baliknya, banyak yang tumbang. Wah, langsung luas. Itu masih ombaknya ya. Waktu di tengah masih santai, sudah sampai pinggir, wah, sudah mulai hebat. Kita udah merasa. Tetapi kita dapat melihat bagaimana Yesus tidur di tengah-tengah taufan yang sedang bergerak. Hidup kita pun di saat kita menghadapi sebuah masalah, percaya sampai hari ini roh Tuhan itu ada dalam diri. Tinggal bagaimana hidup kita. Kembali lagi Yesus mengingatkan, mengapa kamu tidak?
tidak peduli. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menghadapi sebuah masalah dan masalah itu sedang memproses kehidupan kita masih belum melihat jawaban dari itu, bukan berarti Tuhan tidak beserta kita. Bukan berarti Tuhan tidak mau bertindak. Kembali lagi kita lihat, karena dimensi hidup kita harus semakin maju. Tanggung jawab kita harus semakin besar. Hidup kita harus sadar bahwa kita ini serupa dan segambar daripada Tuhan. Mari kita sadar keabsahan iman kita harus kita hari malam hari ini, sikap pribadi lepas pribadi malam hari ini yang sedang mengalami problem, segera jangan pernah jemput-jemput. Jangan juga saat pasang kita datang sama Tuhan, saat tidak surut ya santai-santai. Jangan pernah jemput-jemput. Kembali lagi, lakukanlah dari hal yang sederhana, tetapi kita lakukan dengan taat dan tekun, maka semuanya itu akan berdampak. Kita akan mata rohani kita akan terbuka. Oh iya, tidak semua orang dapat melihat saat menghadapi masalah lalu melihat, oh ini adalah rencana Tuhan. Tidak semua orang. Karena di saat kondisi imannya sedang goyah, terkadang marah. Kenapa yang harus terjadi? Bahkan mungkin mengungkit segala sesuatu yang sudah untuk Tuhan. Malam hari ini kita belajar Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Ingatlah saudara, ada roh Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi saat kita mungkin menghadapi situasi, kok belum selesai, kok nggak sembuh, ada Tuhan. Panggil, genggamlah tangan Tuhan yang selalu memberikan penuh dengan kasih. Firman Tuhan tidak ada yang pernah gagal dalam langkah hidup. Para saudara, proses seiring perubahan mengajarkan kehidupan kita untuk selalu melihat waktu Tuhan yang pasti mendidik iman dan perbuatan. Iman dan perbuatan kita perlu kita terima didikan. Jangan kita tolak. Mungkin saat beberapa tahun lalu kita pernah lupa diri, lalu ada proses waktu Tuhan yang mengingatkan. Mungkin saudara pernah mengalami pengalaman pribadi seperti itu. Mungkin dahulu kita pernah melakukan hal yang sama, hal yang besar, keputusan yang sama. Seiring jalan waktu ada masalah yang terjadi, lalu Tuhan berbicara dalam kehidupan kita, mengingatkan kembali apa yang pernah kita lakukan, supaya hidup kita minta ampun. Kepekaan dalam rohani kita itu sangat penting. Ibadah kita bukan hanya yang penting kita datang, tetapi harus nyata ibadah yang sejati. Roma pasal 12 itu mengingatkan ibadah kita adalah harus ibadah yang sejati. Janganlah kita serupa dengan dunia. Mari kita baharui pembaharuan akal budi kita sesuai dengan Tuhan. Janganlah kita memikirkan hal-hal yang lebih tinggi, tetapi mari kita kuasai diri kita. Berjalanlah sesuai dengan iman. Itu yang tertulis dalam Roma pasal 12, mengingatkan malam hari ini kita.
Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini kita renungkan. Perjamuan kudus yang akan kita terima, inilah tanda kasih karunia Tuhan kepada hidup kita. Seperti Nuh yang diperintahkan oleh Tuhan membuat bahtera dalam waktu 100 tahun. Mari kita menjadi pribadi yang mengharuskan. Kalau ada hal-hal yang terjadi, ada pesan firman Tuhan yang malam hari ini kita dengar bersama, belajarlah bersama. Jangan kita diam. Kita melihat apa yang terjadi pada zaman Nuh. 100 tahun. Dan kita belajar juga dalam Markus pasal. Ada roh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini yang mendidik iman dan perbuatan, yang mengingatkan bahwa proses seiring dengan perubahan itu harus terjadi dalam kehidupan, sehingga dalam iman dan perbuatan yang terus kami kerjakan dengan taat dan tekun, maka otomatis mata rohani kami akan melihat, telinga kami akan mendengar suara yang daripada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman. Musim demi musim itu akan berganti, masa demi masa itu akan berganti. Tetapi malam hari ini kami sadar Tuhan, dimensi hidup kami harus semakin maju. Tanggung jawab yang harus kami kerjakan harus semakin besar. Malam hari ini kami sadar Tuhan, bahwa hidup kami itu berharga di mata-Mu Tuhan. Sebab Engkau menciptakan hidup kami serupa dan segambar. Engkau telah memberikan kekudusan, Engkau kudus, dan kami pun Engkau sempurnakan melalui proses perjalanan hidup. Biarlah iman yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami tidak melupakan, untuk kami selalu mengerjakan, untuk selalu kami introspeksi diri, menilai iman kami, supaya iman kami semakin hari berkualitas. Iman kami bukan diombang-ambingkan dengan keadaan dunia. Markus pasal 4 mengingatkan bahwa iman itu tidak bisa terombang-ambingkan dengan badai tofan yang saat ini sedang terjadi. Iman di dalam Kristus ada pengharapan pasti, ada pertolongan sejati yang akan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang tidak akan kembali dengan percuma. Tetapi firman-Mu Tuhan, benih firman-Mu itu akan termatrai dalam hidup kami. Roh Tuhan yang ada dalam kehidupan kami, biar seiring dengan berjalannya waktu di hari-hari esok, kami selalu dapat mengerti dan dapat melihat, dan iman kami semakin berkualitas. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh sangat baik. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mengenal hormat, mari kita bangkit berdiri. Saya undang juga untuk melakukan perjamuan kudus, bisa maju ke depan. Anugerah wujud bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah wujud bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah wujud bagiku,
kasih Yesus, anugerah-Mu cukup bagiku, terima 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 kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengangkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan, karena kami mengaku di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tak sanggup Tuhan berjalan jika tanpa kuasa yang daripada. Kami tak sanggup Tuhan jika kami berjalan dalam kehidupan ini tanpa pimpinan daripada firman. Malam hari ini Tuhan, kami mengaku di dalam hadirat-Mu. Kami sangat membutuhkan kuasa yang daripada-Mu. Kami sangat memerlukan hadirat-Mu Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Kami ingin membuka hati kami. Kami ingin membuka pikiran kami Tuhan, untuk kami selalu dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu, dengan apa yang kami baca, dengan apa yang kami dengar daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karena kami tahu lebih baik satu hari di dalam pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami tahu Engkau Tuhan yang menjadi ketenangan dalam kehidupan kita. Engkau Tuhan yang menganugerahkan hati yang sukacita, hati yang damai sejahtera. Kami tahu Tuhan, saat ini kami dapat melihat bagaimana kuasa-kuasa daripada si jahat yang memberikan perpecahan, yang memberikan adu domba, yang memberikan fitnah. Kita dapat melihat apa yang terjadi dalam dunia ini semuanya tidak pasti. Tapi malam hari ini Tuhan, kami mendapat kekuatan daripada kebenaran firman-Mu, bahwa musim-musim itu akan berganti, masa demi masa itu akan terjadi, tetapi kami tidak akan goyah.
karena kami berjalan bersama kuasa-Mu Tuhan. Karena roh Tuhan ada dalam kehidupan kami tidak berjalan dengan kesendirian, tetapi kami berjalan bersama kuasa Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, jika sampai di awal bulan Mei ini, penyertaan-Mu Tuhan sungguh sempurna, pertolongan-Mu Tuhan yang tidak pernah berhenti, kebaikan-Mu Tuhan yang selalu tercurah dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk selalu mengucap syukur. Kami tahu Tuhan, jika sampai hari ini kami tetap tegak berdiri di dalam nama-Mu, itu karena pertolongan daripada kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sungguh. Malam hari ini kami akan menerima perjamuan kudus di awal bulan Mei. Ini adalah tanda pengingat buat kehidupan kami. Janji-Mu Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Rancangan-Mu Tuhan yang akan selalu tergenapi dalam langkah kehidupan kami. Ajarlah kami untuk selalu rendah hati Tuhan, sebab kami tahu jika kami memiliki kerendahan hati, Engkau yang meninggikan hidup kami. Engkau yang akan mengangkat hidup kami. Kami percaya Tuhan, jika Engkau yang sudah membuka pintu, maka tidak ada satu kuasa pun yang akan dapat menutup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Saudara. Kuatkan kami Tuhan di tengah-tengah bulan Mei, di awal bulan Mei 2022. Kuatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk saudara. Terima kasih. Berkat-Mu selalu tercurah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mengucapkan. Kuduskan kami juga Tuhan, pelayan perjamuan kudus yang akan membagikan darah dan daging, roti dan anggur. Berkati kami, layak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita nyanyikan anugerah-Mu itu. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. 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 Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih
saudara-saudari, kita persiapkan roti pada tangan kanan kita dan kita angkat di atas kepala kita. Sebelum kita memakan roti, kita akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari Bapak Ibu saudara-saudari, kita makan bersama. Mari kita persiapkan cawan pada tangan kanan kita dan kita angkat di atas kepala kita. Sebelum kita meminumnya, mari kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari Bapak Ibu saudara-saudari, kita minum bersama. Mari kita satu dalam doa pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima perjamuan ini. Kami sangat mengucapkan syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segalanya Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Kami mengingat di dalam hidup kami ada Roh Tuhan. Dan Roh Tuhan itu yang memimpin dan mendidik iman dan perbuatan kami. Sehingga dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami, kami tahu Tuhan bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil. Dan dalam setiap perkara-perkara yang kami hadapi, kami percaya saat kami mengerjakan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, maka kuasa-Mu Tuhan yang sanggup menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih. Ingatkan kami Tuhan, sadarkan kami Tuhan melalui Roh yang Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga Roh kami yang memimpin supaya kami dapat melihat dan merasakan rancangan yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, tiba saatnya bagi kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sedikit pengumuman, amplop yang ada di tangan kita yang kita terima pada saat kita masuk tadi, selesai kita beribadah, kita dapat memasukkannya di kotak pembangunan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur kami telah diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kami boleh mempraktikkan dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi garam dan terang dunia bagi setiap orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Dan tiba saatnya bagi kami Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik yang ada pada kami.
Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi, melalui dari setiap pekerjaan kami Bapa, sehingga lihat dari semuanya itu Tuhan, kami tak henti-hentinya mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang tetap terus mengalir dalam kehidupan kami. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan kami pada malam hari ini Bapa, kiranya dapat memperluas pekerjaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Kami juga berdoa untuk yang mengelola persembahan, kiranya Tuhan juga tetap terus memberkati dalam setiap langkah kehidupan kami. Ini doa dan ucapan syukur kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Untuk merespon persembahan kita pada malam hari ini, kita angkat pujian yang mengatakan Ku masuki gerbang. Gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Aku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirahmatku. Dia dirahmatku, oh Dia dirahmatku, ku bersuka sebab Dia dirahmatku. Ku masuki gerbangnya. Gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirahmatku. Dia dirahmatku. Dia dirahmatku, oh Dia dirahmatku. Ku bersuka sebab Dia dirahmatku. Dia dirahmatku, oh Dia dirahmatku. Ku bersuka sebab Dia dirahmatku. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta gereja. Kepada yang bertugas dipersilakan. Kita puji Tuhan bersama hari ini. Dan sujud tepuk tangan dong.
Mari Bapak Saudara kita bangkit berdiri. Mari kita mengucap syukur dan kita berdoa. Kita usai daripada ibadah ini. Mari kita satu hati. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur Tuhan. Kami beribadah dengan suasana yang nyaman, dengan suasana yang baik. Kami membawa dupa yang harum di dalam hati. Terima kasih Tuhan Yesus dari puji-pujian, sorak-sorak. Kami memberikan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Dan kami sampai hari ini Tuhan hanya mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Dan dalam setiap perjalanan hidup kami selalu menunjukkan ada kemuliaan yang daripada Tuhan. Dalam setiap apa yang kami kerjakan, kami selalu mengingat kami harus menjadi berkat, harus menjadi dampak bagi keluarga kami, bagi lingkungan sekitar kami, bagi pekerjaan kami, dan dalam setiap apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sebab Engkau yang telah memberikan kuasa supaya kehidupan kami dapat menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami harus menjadi saksi dan kami harus menjangkau jiwa-jiwa yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersatu hati juga Tuhan berdoa buat Ibu Meli yang saat ini sedang melewati masa-masa pemulihan. Biar Engkau Tuhan yang terus memberikan kekuatan, tambahkan iman dalam kehidupan dari Ibu Meli, sehingga Ibu Meli dapat melihat ada banyak kesalahan daripada Tuhan terjadi dalam kehidupan. Dan ada pengalaman pribadi dalam kehidupan Ibu Meli untuk dapat melihat hanya di dalam nama Yesus ada pengharapan. Dan juga berdoa Tuhan buat saudara Niki. Engkau Tuhan yang akan memakai anak muda dalam usia yang masih muda. Kami percaya Tuhan, semuanya karena seizin yang daripada-Mu itu terjadi dalam kehidupan saudara. Kami percaya Engkau akan memakai usia yang masih muda ini Tuhan untuk menjadi alam-Mu yang heran, untuk menjadi satu mujizat yang akan terjadi dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk para lansia, dan Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan, iman, kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sidang jemaat Tuhan, kami bersatu hati dan kami berdoa Tuhan buat gereja Tuhan. Engkau Tuhan yang terus memakai gereja. Kami bekerja bersama di tempat ini untuk memuliakan. Biar gereja kami adalah gereja yang berdampak bagi kota Sumeneb. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Diberkatilah saat engkau masuk. Diberkatilah engkau saat keluar. Diberkatilah rencana masa depan. Diberkatilah keluarga besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Jika sampai hari ini Tuhan, kami merasakan berkat yang daripada itu sangat luar biasa Tuhan. Terima kasih. Engkau Tuhan yang tambahkan kerohanian kami untuk semakin hari semakin dewasa, sehingga saat Engkau datang kedua kali menjemput kami siap Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala. Terima kasih. Engkau Tuhan yang memberikan keberhasilan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang menuntun hidup kami supaya hidup kami semakin hari semakin rendah hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan segalanya Tuhan, jika sampai hari ini kami dapat melaksanakan ibadah yang baik, lebih hari-hari esok kami dapat melihat bahwa ibadah kami adalah ibadah yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya, terima kasih. Kami serahkan semua Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang berkuasa atas hidup kami.
Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Tanggal 9 Maret